kuliah aja. Kuliah? Kuliahnya mau kemana sih? Ke Jepang. Wih, Jepang. Langsung ya, segmen pertama langsung Jepang. Wah, luar biasa. Jepang benar, serius mau ke Jepang? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zainal di acara Podcasta, tempat kita berbagi cerita. Alhamdulillah kita kali ini kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Kalau kemarin itu ada teman kita Acit, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Kita ganti ya. Kalau kemarin itu laki-laki, sekarang kita perempuan. Siapa dia? Langsung aja kita panggilkan Zahra Nuryasa. Ya, Zahra gimana kabarnya Zahra? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, masya Allah. Zahra ya. Orang tua sehat, keluarga sehat? Alhamdulillah. Sehat. Iya. Zahra kesibukannya apa? Sekarang lagi persiapan buat kuliah aja. Kuliah? Kuliahnya mau kemana sih? Ke Jepang. Wih, Jepang. Langsung ya, segmen pertama langsung Jepang. Wah, luar biasa. Jepang benar, serius mau ke Jepang? Insya Allah. Kampusnya apa namanya? Namanya Ritsumeikan EPU, Asia Pacific University. Asia Pacific University. Berarti internasional. Ya. International campus. Wah, keren. Gak kebayang Bapak May. International campus. Dan kamu sudah diterima? Udah, alhamdulillah. Berangkatnya kapan? Bulan September kalau udah nggak ada masalah lagi sama COVID. Berarti bulan September. Selama sebelum September kamu persiapannya apa aja? Paling harus mulai belajar bahasa Jepang juga sih, sama belajar bahasa Jepang pasti ya. Ya, sama ngenalin negaranya, sama perdalam bahasa Inggris lagi sih, karena perkuliahannya nanti pakai bahasa Inggris. Oh, di sana karena internasional pasti ada bahasa Inggris ya. Gitu. Berarti kamu udah mempelajari tradisinya, budayanya segala macam biar adaptasinya enak. Udah? Sedang ya. Apa yang udah kamu searching itu? Kayak ini aja sih, sikap-sikap dasar orang Jepang. Kayak apa tuh? Mereka tuh tepat waktu banget. Tepat waktu banget ya. Terus kayak di sana bertanggung jawab gitu, kalau nggak khawatir barang hilang gitu deh. Tingkat kriminalnya rendah. Tingkat kriminalnya rendah. Jadi kalau misalnya ada HP geletak di jalan gak bakal hilang ya? Nggak bakal juga sih, maksudnya kemungkinan baliknya tuh cepat. Bisa jadi gitu ya? Iya. Karena barang hilang bisa jadi karena memang di sana orangnya juga jujur gitu ya. Mungkin ya, balik bisa ya. Gitu. Itu jadi disiplin, terus tadi tingkat kriminalnya rendah. Sama apa lagi? Sama masih banyak tradisi lamanya gitu, dia kan masih walaupun maju gitu negaranya, tapi di kota-kota mereka masih banyak, apa sih, budaya-budaya lamanya, adat budaya masih dilaksanain. Ya. Contohnya apa? Udah baca-baca belum? Contohnya apa ya? Belum sih. Belum ya? Iya, cuma kayak peninggalannya tuh dijaga banget gitu loh. Oh, kayak gitu. Pokoknya peninggalan situs-situs sejarah dijaga banget gitu ya. Iya. Berarti kamu udah persiapan itu tadi? Buka-buka, baca-baca tentang budaya Jepang, adat Jepang gitu ya. Terus apa lagi yang kamu persiapkan? Nyiapin apa lagi? Udah sih sejauh ini baru fokus itu aja. Baru itu aja ya. Nanti kamu berangkat itu September. Insyaallah. September itu di awal-awal, di akhir tuh? Di awal mungkin, karena dia fall semester, jadi mulai kuliahnya sekitar September Oktober. Oh, jadi Oktober itu bakal mulai kuliahnya gitu. Terus kamu di sana udah kebayang belum gimana kuliahnya, terus tinggalnya gimana? Kalau gimana kuliahnya belum sih. Belum ya. Cuma kalau barangkali udah buka-buka di YouTube, buka di internet. Oh, kuliah ternyata begini toh. Secara real emang mendapat gitu ya. Kalau tinggalnya nanti di sana tahun pertama ada dormnya, ada apa? Asrama. Ya, mes lah kalau di sini mah gitu ya. Kayak di pondok nanti, gitu ya. Ya, terus baru nanti tahun selanjutnya boleh cari tempat di luar. Oh, berarti setahun pertama itu harus di lingkungan kampus. Udah ada asrama. Lingkungan kampus itu dalam artian dalam kampus. Ya. Itu ada asrama. Ada. Buat mahasiswa baru.
Iya, buat yang masih setahun pertama. Setahun. Setelah itu kebijakan dari sekolah kampusnya boleh keluar. Cari kosan atau di mana gitu. Oh, gitu. Asik juga ya. Jadi bisa mandiri juga di sana ya. Iya, pasti sih, jauh. Dan kamu sana sendiri? Dari angkatan aku di SMA ada berenam sama aku. Oh, berenam. Yang satu kampus nantinya. Oh, gitu. Cowok, cewek? Cowok 2, cewek 4. Cowok 2, cewek 4. Berarti cowok 2 tuh kamu sama teman kamu. Cewek 4. Oh, cewek 4, sorry. Cewek 4. Berarti kamu ada teman lagi 3 nih? Iya. Oh, gitu. Cowoknya 2. Berarti nanti kamu bisa ada barengannya lah ya, 4 orang ya. Enak lah. Masih ada barengannya ya. Nggak kebayang kalau misalnya sendiri harus adaptasi sendiri, ketemu orang-orang baru. Apalagi bukan cuma orang baru, beda budaya juga, beda negara lagi. Gimana kalau kita ketemu ngomongnya gitu kan ya, kebayangnya. Terus yang paling kamu khawatirin apa di sana gitu? Paling ini sih ya, nggak bisa. Kalau sekarang kan di IC bisa pulang pergi kan, maksudnya masih gampang pulang pergi. Kalau di sana kan ya nggak bisa. Iya ya, karena jaraknya bukan antar kota lagi Raya, jaraknya itu antar negara. Nggak kebayang, aduh aku nggak betah mau pulang, waduh. Nggak bisa. Pesen tiket segala macem ya kan. Ya. Itu satu. Ada lagi nggak yang kamu khawatirin? Bahasanya sih ya, karena kan harus belajar bahasa baru kan. Terutama bahasa Jepangnya ya. Terus kamu udah belajar sedikit? Belajar lah dikit-dikit. Apa tuh? Baru nulis hiragana aja. Apa? Hiragana, salah satu. Hiragana. Hiragana tuh apa? Kayak apa ya? Alfabetnya Jepang gitu. Huruf-huruf Jepangnya lah gitu ya. Baru tuh ngerangkai itu. Iya, mereka kan nggak pakai pengucapan belum bisa. Tapi 1-2 kata bisa kali. Nggak bisa. Iya, satu kata Jepang. Arigato. Dengan pronunciation Jepang. Nggak bisa. ya kan mau ke Jepang ya. Teman-teman yang belum, masih September. Iya, maksudnya kan kamu pasti udah belajar dong. Gitu. Belum nih? Belum. Belum sama sekali. Oke. Mungkin abis pulang dari sini belajar gitu ya. Ya. Penyebutannya, kemudian pronunciation-nya dan seterusnya gitu ya. Jadi persiapannya tadi yang dikhawatirin itu salah satunya adalah budayanya gitu ya. Kemudian nanti adaptasinya gimana sama bahasanya. Gitu. Ada lagi nggak yang dikhawatirin? Makanan kamu khawatirin nggak makanan? Sebenarnya nggak begitu sih, karena di sana kampusnya kan udah emang internasional, jadi toleransinya kan tinggi. Di sana ada halal kantinnya. Oh, ada halal kantin. Ada. Cuma ya kalau misalnya kayak makan di luar sih yang perlu diperhatikan kan. Iya, perlu kita cek dulu gitu ya. Kira-kira di sini halal atau enggak? Nggak bisa main ambil aja gitu kalau di supermarket kan. Kalau di sini kan enak. Kalau di sini kan udah ada logo MUI-nya, alhamdulillah bisa bawa pulang gitu ya. Kalau di sana ngeri-ngeri juga ya. Iya, makanya. Memang kalau Bapak cerita juga sering sih kita itu ada dari teman-teman gitu ya, siswa yang pulang dulu sih sebelum pandemi gitu ya. Ada yang pulang dari luar negeri, liburan, bawa ke sini bawa makanan gitu ya. Terus tiba-tiba, ini halal nggak ya? Nggak tahu Pak. Kita ngeri-ngeri juga, coklat apalah gitu segala macam. Jadi memang mungkin buat Zahra perlu hati-hati ya nanti pas di sana gitu ya. Jangan sampai di sana bawa mie instan, makan mie instan terus nggak mungkin kan. Oke, Zahra, kamu kebayang nih bisa masuk ke Universitas Jepang? Kebayang nggak? Enggak sih, sebenarnya nggak ada rencana juga sih sebelum kelas 12 ini kan, dikenal ini kan sama sekolah. Tapi ya rencana keluar sih ada, cuma waktu dulu sempat mau ke Turki kan. Oh, rencana keluar itu malah mau ke Turki. Ya, via apa? Via apa? Lewat apa? Maksud jalur mana? Belum kepikiran sih jalur. Pokoknya intinya cita-citanya mau ke Turki aja, gitu ya. Belum kepikiran mau jalur apa gitu. Cuma nggak jadi. Qadarullahnya malah ada kesempatan ke Jepang. Nah, ini bisa ke Jepang itu gimana? Jadi waktu itu dikenalin sama sekolah kan, kampusnya. Terus dari kampusnya juga ada beasiswanya. Jadi mandiri sih apply-nya, nggak kayak dari lewat jasa gitu. Oh, berarti ini kamu dapat info dari sekolah, terus kamu perjuangin sendiri. Iya, nggak ada. Artinya kamu tesnya apa segala macam, nyiapinnya semua sendiri. Nggak dibantu nggak disupport sekolah gitu ya. Jalur pribadi. Kalau sekolah yang nyediain surat-surat aja gitu. Oh, nyediain support surat-surat aja administratif gitu ya. Oke. Oh, berarti ini kamu jalur pribadi, sekolah hanya menyiapkan memberikan informasi aja. Iya, informasi gitu. Sama fasilitas ya kayak surat-surat. Terus berarti ini kamu beasiswa nih? Iya, alhamdulillah. 4 tahun? Iya, insya Allah. Boleh tahu nggak? Kamu tahu nggak kalau misalnya nggak beasiswa itu berapa biayanya?
Nggak kebayang tuh kan di luar negeri loh. Sebenarnya beasiswanya tuh kan berjenjang gitu kan, ada dari 180. Nah, kamu berapa? Nah, alhamdulillah dapet 100%. Wah, tepuk tangan dulu dong, Budara. Mas keren ya. 100% di Jepang loh. Nggak kebayang, Bapak. Kita dapat beasiswa 100% di swasta aja, alhamdulillah banget ya. Negeri gitu misalnya. Itu kampus swasta di Jepang tuh. Kampusnya kampus swasta. Iya, maksudnya negeri di Indonesia gitu maksudnya. Ini kamu kampus swasta di luar negeri dan bisa 100%. Nah, kamu ngecek nggak sih? Penasaran kalau saya dapat 100% nih. Kamu ngecek nggak berapa sih kalau sebenarnya kalau bayar tuh? Pernah sih, cuma nggak inget pastinya sih. Angka aja kisaran. Kisaran 4 tahun ya? Iya. Tahun tuh sekitar 700.000. 700 juta dong ya, 7 juta ya. Insya Allah. Jadi di luar negeri itu di Jepang, iyalah levelnya ASEAN ya. Iya. Apa tadi? Apa namanya? Asia Pasifik ini. Asia Pasifik ASEAN, Asia Pacific University. Itu 700 juta teman-teman ya. Jadi kalau mau kuliah di sana, di Jepang, nanti channelnya bisa dari Zahra, siapin 700 juta. Masya Allah ya. Tapi kamu bisa dapat itu beasiswa. Gimana perasaan kamu tuh? Gak nyangka sih, karena gak nyangka bisa 100% sih sebenarnya. Iya. Karena kan kalau misalnya kayak masih 65-80 tuh masih kayak ya masih kemungkinan lah gitu kan. Tapi sisanya juga kan masih banyak ya kalau misalnya dapetnya cuma segitu. Terus tiba-tiba dapetnya 100% ya alhamdulillah banget. Nah, teman-teman kamu juga yang lain yang tadi berapa orang? 6 orang ya? 6 orang itu 100%? Beda-beda. Oh, beda-beda. Beda-beda porsinya, ada yang 50% mungkin gitu. Iya, ada. Seandainya ini kan udah dapat 100% nih. Kalau misalnya kamu dapat 50%, kamu ambil nggak? Nah, itu nggak tahu nih. Ya, mikir-mikir ya. Beda lagi ceritanya. Beda ceritanya ya. Kalau orang tua sih full support sih kalau full support ya. Gitu. Apa yang jadi pertimbangan kamu nerima? Kamu ambil kesempatan ini? Karena kesempatannya di depan mata sih pertama kan. Terus 100% juga. Jadi tinggal bayar living cost. Terus pengalamannya sih, karena kan iya bukan nanti itu bukan sekedar kuliah doang kan, pasti ada pengalaman kayak jadi tinggal sendiri di negeri orang. Iya, terus betul. Ada pengalaman yang nggak semua orang bisa dapat gitu loh. Iya, dan udah dengan kemudahan yang beasiswa. Terus orang tua kamu gimana perasaannya pas tahu kamu dapat ke Jepang? Seneng banget sih. Seneng banget karena, ya? Iya, pertama kan keterima, terus kan pakai beasiswa yang maksimal kan udah. Jadi kayak udah bersyukur banget. Ada nggak kekhawatiran orang tua kamu? Kalau tadi kan kekhawatiran kamu tuh itu. Kekhawatiran orang tua kamu apa? Sampein nggak? Ya, kayaknya ada lah pasti kalau khawatir. Ya? Karena kan pertama anak cewek kan. Iya. Terus jauh juga. Cuma ya kalau dari kakak saya di luar juga. Jadi emang kakak kamu di luar? Di Turki. Oh gitu. Jadi emang terlepas itu semua tetap didukung sih. Emang kayak udah jalannya aja, kalau harus khawatir dan lain-lain tuh. Iya. Pastinya lah ya, namanya orang tua ya. Di sana sendiri perempuan, kemudian di negeri orang gitu ya. Pastinya khawatir, tapi pasti ada doa dan support yang selalu ngalir buat anak-anaknya lah. Oke, Ra, selain persiapan tadi tuh, apa yang paling kamu persiapin menjelang keberangkatan kamu tuh? Keberangkatan? Apa ya? Ada nggak sih tugas-tugas sebelum kamu masuk tuh yang harus diselesaikan dari kampusnya? Belum ada? Berkas-berkas aja. Berkas-berkas aja nyiapinnya, berarti administratif gitu ya? Gitu. Daftar ulang kayak gitu. Terus tes juga kan ya? Iya, pas masuknya. Pas masuk tes. Tes itu online? Iya, online, semua prosesnya online. Dari rumah atau kamu harus ke satu tempat? Enggak, kebetulan waktu prosesnya itu aku masih di IC, masih di sekolah. Oh gitu, berarti kamu tesnya di sekolah? Iya. Tesnya apa aja? Pertama tuh butuh IELTS, jadi kayak proficiency tesnya Inggris. Iya. Terus bikin esai juga. Jadi ada 2 tahap gitu. Esai temanya tentuin? Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Terus ada recommendation letter, dia kayak dari guru terkait yang merekomendasikan gitu. Oh gitu, berarti dari sekolah dalam hal ini ya? Iya. Terus ada rekomendasi tokoh nggak? Nggak ada ya? Nggak. Sama interview di tahap kedua. Jadi kalau esainya lolos, berkas-berkas lolos. Interview juga online? Interview online. Sama dengan? Ada orang dari Jepang ya.
Bahasa Jepang? Enggak dong. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Wih, tapi gimana tuh kamu tuh interview di depan kamera sama orang Jepang? Iya, grogi awalnya. Grogi ya? Cuma ya setelah mulai ya Ngalir aja gitu ya? Iya, dikeluarin aja semuanya kan. Apa sih pertanyaan-pertanyaannya? Banyak sih. Standar yang paling kamu bikin deg-degan bakal ditanya ini gitu di pas waktu interview. Pertanyaan-pertanyaan yang ngagetin sih kalau Iya, misalnya yang ngagetin. bikin waktu itu apa ya? Ditanya pernah keluar negeri atau enggak. Terus kayak apa yang bikin negeri itu beda sama negeri kamu? Itu yang gitu. apa? Itu yang unexpected. Jawaban kamu apa? Ya pernah kan waktu itu apa namanya? Nganter kakak ke Turki. Jadi ingetnya itu kan ke Turki. Terus karena ditanya itu kan ini kaget ya ditanya kayak gitu kan. Terus cuma bilang kalau di sana yang bisa bahasa Inggris tuh nggak banyak gitu. Karena mereka nasionalis kan. Jadinya banyak yang cuma bisa bahasa Turki gitu loh. Oh, di Turki. Jadi, itu banyak yang cuma bisa bahasa Turki. Kalau kita kan sering ada kayak turis-turis itu apalagi kayak di Bali gitu-gitu kan. Iya. Pedagang tuh bisa lah dikit-dikit bahasa bahasa Inggris kan. Kalau mereka tuh kayak 1, 2, 3 juga nggak bisa gitu. Jadi masa? Oh. Kebanyakan ya yang pedagang-pedagang di jalan. Jadi harus pakai. Berarti orang-orang Turki itu kalau misalnya ketemu sama orang asing tuh isyarat? Jarang yang ya nggak tahu juga ya. Jarang aja gitu. Emang katanya jarang yang bisa bahasa Inggris. Oh gitu. Nggak banyak gitu. Dan itu kamu jawab itu? Iya. Ada lagi yang lewat aja gitu Pak kalau lagi interview mah. Oh gitu ya. Ada lagi tuh yang kamu deg-degan tuh pertanyaannya dari yang interview? Ya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang wajar kan kayak kenapa milih kampus itu? Ya, itu standar lah gitu ya. Iya. Yang template lah itu mah pertanyaannya. Yang tiba-tiba juga ditanya apa ya? Ditanya tentang esai sih. Di esai kayak kan ada yang ditulis tuh di esai, ada yang di perdalam gitu, ditanya lebih dalam lagi. Mungkin apa misalnya? Kayak waktu itu kayak ditanya pernah ngapain aja di SMA gitu. Sama sebagai di lingkungan pertemanan kamu tuh jadi pemimpin atau kayak jadi pengikut ditanya gitu. Tentang karakter kamu lah gitu ya. Karena kan kayak pas interview tuh kita harus menonjolkan diri gitu loh. Iya. Jadi pokoknya tunjukin aja bahwa kita emang karakternya kuat gitu ya. Jadi kamu sampaikan itu semua tuh. Jadi penting kenal diri sendiri gitu. Iya, benar-benar. Makanya pentingnya juga organisasi ya. Gitu. Alhamdulillah sih kamu mah di SMP ibaratnya di OSIS, bahkan kamu OSISnya. Jadi secara kemampuan leadership juga bisa atau kamu udah punya gitu ya. Oke, itu. Berarti nanti kamu selesai dari persiapan administratif, berangkat itu bulan September. Dan perkuliahannya itu reguler kan ya? Reguler artinya dari pagi sampai. Atau kamu udah tahu iniannya? Bakal nanti gimana KBM-nya, jadwalnya? Belum tahu. Itu kapan kamu bisa dapat? Kan setelah selesai daftar ulang. Selesai daftar ulang, kamu bisa dapat semua itu ya? Oke deh. Gitu. Belum ada sih. Berarti kamu lagi persiapan berangkat itu? Kayak misalnya tiket segala macam itu kamu urus lagi sekarang apa gimana? Belum, kan masih lama. Belum ada tanggal pastinya juga karena kan suka berubah-ubah kan sekarang masih Covid. Jadi takutnya tiba-tiba belum boleh berangkat. Oh iya. Jadi tunggu deket gitu sama September. Pas tahu kabar dari dari kampusnya kamu keterima, tuh persiapan yang paling kamu siapin apa tuh? Apa ya? Apa? Bahasa sih. Bahasa ya? Karena kan ilmu nggak. Tapi kalau bahasa Inggris mah, kan? Kalau bahasa Inggris itu kan ibaratnya udah kamu kuasai lah selama di SMPT, selama di Man Ica juga kamu udah bisa lah begitu ya. Tapi bahasa Inggrisnya yang reguler gitu kayak buat sehari-hari sama bahasa Inggris akademik tuh beda. Beda ya. Jadi tetap harus belajar lagi. Tetap harus belajar lagi untuk yang kalau misalnya nanti sehari-hari ketemu orang Jepang di sana, ibaratnya juga nanti buat selama kamu kuliah di sana gitu ya. Kayak bikin tugas, kalau masih pakai bahasa Inggris kan harus lancar. Iya benar. Kayak waktu yang persiapan. Tersendat nggak kamu waktu interview? Lupa kah atau misalnya? Ada sih, bukan lupa sih, kan. Ngeblank gitu apa diem gitu? Ada bingung mau jawab apa sih? Ada lah pasti. Ada ya. Wajar lah nervous ya. Cuma kan ya harus cepet-cepet nyari yang lewat aja gitu. Yang kayak di otak lewat apa harus dibikin jadi
Jadi panjang aja gitu ngobrol ya. Dan bisa meyakinkan. Bener. Ya pokoknya pada intinya kalau interview ya bisa meyakinkan orang yang interview kita. Semua kelihatan pede. Dia menarik, tertarik dengan apa yang kita sampaikan, udah aman sih sebenarnya kalau interview gitu. Oke. Kita mundur sedikit ke SMPIT. Ra, kamu kan 3 tahun ninggalin SMPIT ya? Ya. Apa yang paling masih diingat di SMPIT? Itu kelas 9 sih. Kelas 9? Ya, 9D. 9D. 9D itu walasnya siapa sih kalau tahu? Pak Gopar. Pak Gopar, iya Pak Gopar ya. Pak Gopar tuh nih walasnya nih. Ada didiknya dari kelas 9D. Kenapa dengan 9D? Apakah kompak? Apa itu angkatan terakhir? Bukan angkatan terakhir. Kelas terakhir sehingga kamu paling ingat itu? Iya sih paling kompak dan paling banyak ngabisin waktu sih karena kan kelas 9 tuh sampai sore kan bimbel. Iya, bimbel terus. Pokoknya bareng-bareng terus ya. Iya. Selama di SMP itu pokoknya bareng-bareng terus dan itu belum online ya kan? Iya. Belum pandemi kan? Betul, jadi emang kamu lagi pokoknya lagi seru-serunya lah. Ya. Di angkatan terakhir itu kan? Di angkatan 15 ya. Insyaallah ya. Yang paling diingat apa? Di SMP. Tadi kan 9D. Teman yang paling diingat? Ada namanya Gantari. Gantari, kenapa dengan Gantari? Apa ya? Banyak ngebantu aja sih. Banyak kebantu sama Gantari ya. Emang suka bantu apa sih? Pinjemin duit? Atau bantu suka jajan? sih. Suka jajan di kantin kah? Atau gimana? Bantu ngingetin. Bantu ngingetin ya, ngingetin sholat, ya. ngingetin ibadah gitu ya, ngingetin belajar gitu. Oke. Ra, ini kan kamu apa ibaratnya di SMPIT itu ninggalin udah 3 tahun. Pastinya banyak hal yang kemudian jadi kenangan gitu ya. Kalau misalnya ditanya kegiatan apa yang paling kamu kangen dari SMPIT apa? Amat surat bersama. Kenapa? Karena di SMA nggak ada. Oh, di Indonesia nggak ada? Nggak, mandiri gitu dia. Oh gitu, tapi ada Mas Surat? Ada, tapi sendiri? Ya, lebih ke kesadaran masing-masing sih. Oh, tapi Mas Surat? Atau zikirnya beda-beda, terserah? Terserah. Oh, terserah. Tapi ada waktu, pas pagi ada waktu luang gitu. Oh, tapi pokoknya kamu tuh, pokoknya gitu. kalau saya pribadi, pagi itu saya udah biasa Mas Surat di SMP, kamu lanjutin. Gitu. Jadi kamu kangen banget tuh sama Mas Surat pagi-pagi ya? Bareng-bareng di koridor, rame-rame gitu ya? Iya. Desek-desekan. Panas-panasan ya? Iya, panas-panasan, ngambil kesempatan ngobrol-ngobrol padahal lagi Mas Surat gitu. Dimarahin kalau pagi-pagi itu. Nah, gitu. Pagi-pagi udah diceramahin ya sama guru-guru ya. Sarapan lah. Sarapan paginya ceramah dari ustadz-ustazahnya di SMPIT. Insyaallah ya. Oke, Ra, sebelum di closing ya. Tadi kan kamu udah berbagi terkait dengan kamu di di SMA, terus mau masuk ke kampus di Jepang. Tadi kamu udah berbagi cerita tentang bagaimana persiapan kamu. Kita sih berharap ya buat teman-teman nih, kita doain Zahra semoga sukses di di Jepang, karena kan pastinya di sana itu sendiri ya tadi ya. Meskipun ada temennya juga nanti tetap berjuang masing-masing. Tetap nanti teman-teman di sana itu yang dari satu sekolah di MAN-IC bisa kerjasama. Tentu jangan lupa Ra, minta doa sama orang tua, minta support sama orang tua supaya kamu di sana bisa sukses. Seperti biasa di kita itu di akhir segmen itu sebelum nanti ditutup, kamu kasih ke teman-teman tips belajar, tips and trick bisa sukses seperti apa di SMP. Kan bentar lagi teman-teman ada yang lulus nih, terutama yang kelas 9 angkatan 18. Bentar lagi mau lulus, mereka juga lagi cari-cari sekolah. Mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang masuk ke sekolah yang mereka harapkan. Tadi berbagi aja sama teman-teman. Tapi sebelum kita main game dulu kita. Ya, main game. Gamenya gampang. Kalau Bapak sebut satu kata, kamu jawab dengan cepat jawabannya. Contoh ya. Kucing. Lucu. Oke, gitu ya. Oke, Bapak siapin pertanyaannya, kamu jawab dengan cepat. Siap ya. Siap. Nggak usah tegang, langsung siap jawab aja ya. Oke. Kantin. Somai. Koridor. Sempit. Sempit. Mapel favorit. Olahraga. Guru favorit. Mistimah. Api.
Ribet. Seru, SMP bukan ribet. Seru apa ribet? Seru, maksudnya Seru, ribet, oke. seru. Diralat ya. Iya. Api. Seru. SMPT. Insya Allah. Masya Allah. Ya, tepuk tangan dulu Zahra. Luar biasa ya. Alhamdulillah kita sudah ngobrol-ngobrol sama Zahra, udah panjang lebar tadi gimana Zahra yang sebentar lagi mau ke Jepang. Kita doakan sekali lagi buat teman-teman ya, buat Zahra terutama supaya bisa survive di sana, bisa fight, bisa sukses di Jepang. Nanti kalau udah pulang dari Jepang itu kita undang lagi sih. Kita ngobrol-ngobrol lagi gimana rasanya belajar di negeri orang sendiri, perempuan ya. Jangan lupa Bapak titip salam ya sama Nobita. Sama detektif Conan, banyak lah di Jepang tuh ya. Nanti kita japri aja. Oke, alhamdulillah. Rat, terima kasih sudah datang ke SMPT, ke Podcasta. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di lain waktu. Baik, terima kasih teman-teman. Itu tadi obrolan kita sama Zahra. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan bintang tamu yang lainnya di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.